Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Hersmono Arif dan Bung Said Didu. Ini di channel Said Didu Official Forum News Network. Jadi jangan salah, kita perlu satu tarikan nafas ya. Said Didu Official Forum News Network. Orang sering salah memahami ini dianggap merupakan channel pribadi Bang Said Didu. Ini adalah akun resmi yang terkait dengan Forum News Network ya. Bang Said itu ternyata kasus penggusuran rencana penggusuran rumah sohib kita, sahabat kita Bung Rocky Gerung itu membuka mata kita gitu ya. Betapa banyak sekali perorangan maupun perusahaan yang menguasai lahan sampai ribuan bahkan jutaan hektar gitu ya. Nah, saya jadi penasaran ini, bagaimana sih pintu masuknya sehingga mereka bisa mendapatkan lahan yang gila-gilaan semacam itu? Apakah negara ini tidak mengatur gitu bahwa batas kepemilikan seseorang terhadap tanah ini? Karena kan tanah ini merupakan hajat hidup banyak orang. Jadi saya agak bertanya-tanya ini. Mereka, saya pikir rakyat yang seperti Rocky Gerung itu mungkin terjadi setiap detik di negeri ini, yang tergusur oleh pihak yang merasa kuat dan mungkin sebagian besar di backup dengan kekuasaan. Nah, saya ingin jelaskan bahwa memang ini problem yang sangat besar, ketimpangan yang sangat besar, bahwa ada pemilikan lahan oleh orang-orang tertentu yang sangat luas. Ada 3 kelompok yang perlu kita lihat, Mas Hersu. Adalah satu real estate, perumahan, pengembang yang ini kedua ya. adalah perkebunan, yang ketiga adalah pertambangan. Itu 3 hal, modusnya berbeda-beda. Nah, kita bahas dulu tentang perumahan yang seperti yang dialami Rocky Gerung. Awalnya perumahan itu dibangun dengan menggusur atau mengambil alih lahan-lahan BUMN. Pasti paham semua orang, Pondok Indah itu lahan perkebunan dulu tahun 70-an. Kemudian pindah ke Bintaro, itu lahan PTP tahun 80-an. Dan pindah ke BSD tahun 90-an. Nah, itu semua lahan itu perkebunan semua itu ya. Lahan perkebunan, setelah lahan-lahan BUMN habis, maka mereka masuk ke lahan-lahan yang status tanah negara. Status tanah negara. Kita lihat Kelapa Gading itu statusnya tanah rakyat, tapi tidak bisa membuat surat menyurat sehingga merubah menjadi kemudian Pantai Indah Kapuk itu rakyat sudah ada di situ, tapi karena tidak punya surat-surat dan tidak mungkin keluar surat-surat karena peruntukannya tidak untuk perumahan, maka diubah peruntukannya, maka mereka menguasai. Itu contoh-contoh yang modus. Jadi saya katakan modus pertama tanah perkebunan, modus kedua tanah rakyat yang statusnya tanah negara yang ditempati oleh rakyat kemudian digusur. Nah, yang ketiga adalah tanah yang sudah jelas-jelas dihuni oleh rakyat berpuluhan tahun sejak dan punya hak garap. Nah, itulah kasus yang dialami Rocky Group. Itu cara mereka. Nah, tapi maaf, saya mungkin konfirmasi kepada Anda. Kalau di beberapa kota ada juga yang modusnya itu tukar guling gitu, lahan-lahan yang dimiliki oleh pemerintah. Dan ini kelihatannya bakal besar-besaran ini dengan pembangunan ibu kota baru ini nantinya. Ada 2 bentuk tukar guling. Tukar guling dengan lahan seperti umpamanya ini. Tanah sekitar Rocky Gerung itu sebenarnya hutan lindung, nggak boleh dipakai. Nah, ditukar guling dengan seakan-akan membeli hutan di tempat mana, di negara manapun, seluas itu, sehingga lahan itu bisa diubah fungsinya. Itu permainan yang ketiga, Mas Hersu. Nah, tukar guling seperti itu. Nah, tukar guling yang dimaksud Mas Hersu adalah bahwa dia menjual aset yang ada sekarang di ibu kota lama, kemudian dia bangunkan aset di sana. Itu permainan juga. Nah, itu lain. Kalau yang Rocky Gerung tuh dugaan saya bahwa itu adalah tukar guling terhadap fungsi lahan namanya. Nah, mungkinlah itu yang menyebabkan dulu Bupati Bogor disogok 5 miliar oleh pemilik Sentul. Karena harus persetujuan bupati bahwa setuju lahan tersebut yang tidak boleh dibangun dengan menukar lahan lain di negara manapun, di daerah manapun untuk mengganti fungsi itu. Padahal nggak boleh ditukar seperti itu, karena jelas di situ adalah menahan banjir
untuk Jakarta gitu kan. Nah jadi bagaimana sehingga bisa menguasai lahan seperti itu? Yang tadi yang saya katakan, kalau lahan BUMN tinggal beli ke negara, selesai. Pondok Indah, Bintaro, BSD, selesai. Walaupun harganya sangat murah. Publik harus paham, pada saat tahun 90-an, itu harga BSD dibeli dari ke PTP itu Rp6.000 per meter. Sekarang mungkin ada yang sekarang situ 20 juta per meter gitu. Itu Rp6.000 dulu per meter tahun 90-an. Nah, kemudian jadi cara sekarang karena habis tanah-tanah seperti yang saya katakan tadi itu kan tanah dimiliki negara, tanah negara yang ditempati rakyat, yang tanah negara yang diambil, kemudian sekarang tanah-tanah rakyat. Tanah-tanah rakyat yang digusur, yang ditempati rakyat, yang digarap rakyat, tanah garapan. Nah, cara mereka begini caranya Mas Hersu untuk menguasai lahan seperti itu. Jadi dia mereka para mafia tanah ini bekerja sama dengan aparat, kemudian pemerintah daerah, agar di daerah tersebut tidak boleh ada jual beli, tidak boleh ada jual beli. Nah, bekerja sama dengan Pemda bahwa itu daerah tersebut masih belum ditetapkan RUTW-nya, RUTR-nya, belum ditetapkan apakah untuk perumahan atau ke pertanian. Nah, atau dia tetap ditetapkan sebagai tanah garapan, terus tidak boleh ada jual beli. Camat tidak boleh menandatangani akte jual beli. Itu semacam moratorium gitu ya? Moratorium. Nah, moratorium. Tapi moratorium tidak tertulis, tapi itu dibayar oleh pengembang. Nah, setelah itu maka turunlah pembeli mereka. Pembeli mereka itu adalah pembeli yang disuruh membeli tanah-tanah garapan itu dengan harga tinggi. Nah, baru setelah mungkin anggaplah 90-80% sudah dibeli oleh orangnya dia, baru dihubungi camat bupati untuk boleh jual beli. Maka seakan-akan pengembang ini membelinya dari, anggaplah saya ini juru beli pengembang, juru beli istilahnya. Nah, setelah saya beli semua tanah itu, maka pengembang membeli dari saya. Membeli dari saya, padahal duitnya pengembang juga. Nah, atas dasar, tapi Anda sebut tinggi tadi juga nggak tinggi-tinggi amat sebenarnya ya? Ya, biasanya 20.000 dinaikkan 40.000 gitu. Oh, oke. Ya. Nah, gitu loh. Jadi tinggi pada daerah yang kan mungkin daerah pertanian umpamanya cuma 50.000. Dibeli 75.000, senanglah petani itu, ya kan? Wah, 75.000 nih. Nah, padahal pas diubah tempatnya menjadi perumahan menjadi 1 juta. Nah, kayak begitu caranya sekarang. Jadi, untuk menguasai seperti itu adalah biasanya akan terjadi teror-teror yang masalahnya teror ini dilakukan oleh perkumpulan atau ormas-ormas tertentu melakukan teror dan dibayar juga oleh mereka, gitu kan? Nah, sehingga masyarakat memilih daripada kita susah, mending kita jual sajalah, harganya sudah bagus menurut standar saat itu. Nah, setelah berkumpul semua, maka mungkin ada tersisa kayak Rocky Gerung yang nggak mau, gitu kan? Yang nggak mau, ya udah nanti ada pendekatan khusus berbagai cara, Mas Hersu. Pendekatan khusus dengan harga tertentu atau pendekatan khusus dengan penekanan. Nah, sepertinya yang saya baca Rocky Gerung ini pendekatan khusus dengan penekanan, karena publik harus paham jarak Sentul dengan rumah Rocky Gerung itu pinggirnya Sentul itu 5 km. Tapi lucunya yang dimulai itu di kilometer 5,5 kira-kira. Jadi bukan dari kilometer dari bawah ke atas, tapi dari atas dimulainya. Nah, sangat lucu. Masa memulai pembangunan dari situ, padahal jalan naik sampai ke sana itu lebarnya baru 3 meter. Nah, jadi menurut saya ini adalah hanya cara untuk meneror Rocky Gerung, karena logika bisnisnya harusnya dimulai dari pinggiran real estate yang sudah dimiliki oleh Sentul, bukan mulai dari atas. Ini mulai dari atas, sementara jalan belum ada. Nah, itu tentang tentang perumahan. Nah, kalau perkebunan lain lagi, Mas Hersu, perkebunan itu sekarang itu kan perkebunan dulu mereka. Ini sawit ya, lebih pada sawit. Ya, perkebunan itu biasa dulu awalnya tuh mereka mendapatkan dari hutan konversi. Hutan konversi. Hutan konversi sudah habis, maka dia masuk kepada hutan tanah rakyat. Nah, cara mereka karena ada batasan untuk
untuk luasan Maksimal. tertentu, maka dia Ya, maksimal pemilikan gitu ya. ya, maka dia menyuruh orang di daerah tersebut untuk membuat perusahaan. Jadi umpamanya saya orang Kalimantan Tengah, Kabupaten A, maka dicari toko di situ membuat perusahaan. Setelah itu dia bebaskan lahan mendapatkan HGU dan pasti rakyat mendukung. Oh, dia orang kita kok. Nah, setelah itu dia beli sahamnya oleh perusahaan besar ini. Nah, itu modus mereka untuk menguasai tanah. Jadi jangan heran bahwa secara hukum dia nggak pernah muncul, tapi dia secara fisik nggak pernah muncul, tapi secara hukum dia menguasai. Sampai sekarang ada yang dikatakan menguasai sampai 5 juta hektar, itu kan satu perusahaan. Nah, ini modus terhadap perkebunan. Nah, pertambangan berbeda lagi, Mas Hersu. Pertambangan ini pokoknya harus cari kekuasaan, karena tambang ini kan rata-rata di tengah hutan, tidak ada yang tahu. Nah, pokoknya dapat izin saja, plotnya di mana, setelah itu cari pelindung agar, karena rumitnya di lapangan, bukan rumitnya di surat. Nah, di lapangan. Nah, sehingga mereka berantemnya di lapangan. Sehingga jangan heran kalau mereka di atasnya tuh bintang-bintang, karena kita tahu kan yang berkuasa di daerah kan paling tinggi bintang 2. Jadi kalau sudah bintang 3 kan biasanya udah waduh bintang 3 gitu kan, kira-kira begitu. Nah, cara berlindung mereka, Mas Hersu, 3 kelompok penguasa aset lahan ini, perumahan, perkebunan, pertambangan, adalah mencari, cek mereka, komisaris mereka itu adalah biasanya mantan-mantan orang berpengaruh, seperti Sentul itu Basaria Panjaitan, yang mantan KPK, mantan perwira jenderal polisi, ya kan? Ya kan. Nah, terus lihat di grup di Lipo Group yang real estate, siapa sih komisarisnya? Dilihat di Sinarmas siapa komisarisnya, kita cek semua itu. Nah, itulah menurut saya bahwa mereka kalau memang bisnis murni, maka tidak mungkin mencari pelindung tanda kutip untuk terhadap bisnisnya. Itu Mas Her. Ya, jadi artinya modusnya memang betul-betul mereka sangat terencana nih ya. Dan sekarang ini pemilik yang terluas itu di mana? Di properti, di perkebunan, atau di pertambangan? Yang paling tinggi nilainya adalah properti. Paling tinggi nilainya. Oke. Yang paling luas ada perkebunan. Ya, yang tambang itu agak menyebar. Dan pemilik tambang sekarang di Indonesia itu kita tahu lah, itu ada semua backingnya. Nah, backing inilah yang mempersoalkan. Jadi 3 bisnis ini, perumahan, kemudian perkebunan, pertambangan, itu di backing yang kuat, dan itulah menjadi inti oligarki. Jadi, nah, di daerah tambang jangan harap menjadi bupati kalau nggak disponsori oleh perusahaan tambang. Di daerah perkebunan jangan berharap menjadi bupati kalau nggak disponsori oleh perkebunan. Di daerah perkotaan itu pasti perusahaan real estate, pengembang. Ya. Jadi mereka ini, para oligarki lah kita sebutnya begitu, itu beternak penguasa ya mereka ya? Ya, betul. Istilah saya beternak penguasa. Jadi penguasaan lahan oleh konglomerat, oleh pihak tertentu adalah hasil ternak penguasa. Hasil berternak penguasa. Itu kira-kira. Oke, bagaimana kita bisa, karena ini kelihatannya sudah begitu menggurita ya. Kalau kanker itu mereka udah stadium 4. Bagaimana jalan keluarnya? Karena misalnya kayak perkebunan misalnya ada orang satu konglomerat yang punya sampai 5,2 juta hektar gitu ya. Itu kan hampir 2/3 Pulau Jawa atau setengah Pulau Jawa itu? Hampir tuh. Nah, jadi menurut saya memang dibutuhkan pemimpin. Syarat pertama adalah presiden harus bebas dari cukong kekuasaan. Harus bebas. Selama masih ada utangnya terhadap cukong kekuasaan, maka ini tidak bisa diberantas. Nah, setelah itu bahwa menurut saya semua pihak-pihak yang pernah menjabat itu diminta berhenti jadi komisaris daripada perusahaan-perusahaan seperti itu. Kemudian laksanakan undang-undang yang sebenarnya. Ya gimana caranya ngatur berhentinya? Karena mereka ini kan rata-rata udah pensiunan dan ini perusahaan-perusahaan swasta ini. Ya udah, buka aja lah semua. Publik harus cerita siapa ngapain di situ. Coba lihatlah.
saya masih sakit itu bahwa betapa berapa puluh ribu, ratus ribu orang mungkin ditipu oleh Meikarta, ya kan? Meikarta. Nah, mukanya nggak balik. Yang muncul seperti kan pejabat-pejabat. Ya. Jadi menurut saya, nah udahlah. Ini harus ada penegakan hukum yang sangat ketat. Kalau yang menguasai 5,2 juta hektar panggil menghadap penguasa. Kapan kau kembalikan kepada rakyat? Itu harus. Nggak bisa dibiarkan seperti itu. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau penguasanya tidak punya hutang budi terhadap para pengusaha-pengusaha ini kan? Itu yang saya katakan tadi. Hanya orang yang bebas dari budi cukong kekuasaan yang bisa melakukan. Dan saya tidak melihat sekarang kalau lahir dari partai, saya nggak melihat ada orang seperti itu. Semua sudah terpenjara oleh cukong kekuasaan. Iya, ini kan berarti harus ada perubahan-perubahan yang sangat fundamental kan, Bang Rocky Gerung. Kayak misalnya dalam kasus yang Anda sebut tadi, Ibu Basaria Panjaitan. Oke, nggak ada yang salah, dia sudah pensiun dari KPK. Itu secara legal formal. Tetapi secara moral dan etika, itu kan jadi persoalan serius. Saya sendiri nggak habis pikir, bagaimana mungkin ada seorang mantan komisaris KPK, kemudian dia menjadi komisaris utama di perusahaan yang dulu yang pemiliknya itu pernah dia tangkap. Artinya institusi dia yang menangkap gitu. Saya lihat justru mereka begini, Mas Hersu. Pada saat menjabat kelihatan garang, setelah selesai maka kegarangannya dipakai oleh orang lain untuk membela kegarangan tersebut. Itu yang saya lihat. Tapi saya beberapa contoh, ada juga orang-orang yang tidak mau jadi komisaris. Contoh umpamanya gini, Mas. Itu dulu Endriartono Sutarto. Komut Panglima TNI ya. Panglima TNI. Komut Pertamina. Beberapa bulan kemudian datang menghadap ke saya sebagai sesmen, minta mundur. Waduh, dahsyat banget ya. Padahal penghasilan kira-kira 120 juta. Nah, saya tanya, kenapa Bapak mau minta mundur? Ini nggak masuk akal. Saya nggak ada kerjaannya, aku gajinya ketinggian. BUMN loh. Orang lain sekarang rebutan komisaris, jadi beliau minta mundur dari komisaris. Nah, dia komisaris Pertamina. Komut Pertamina. Nah, itu gaji 120 juta itu kan baru gaji, belum tunjangan-tunjangan lain, kan masih besar sekali kan? Dia bilang, saya Panglima TNI, gaji saya cuma 25 juta, menghadapi bisa ditembak mati. Ini 100 jutaan kok nggak ada kerjaan saya mundur katanya. Nah, yang kedua kita lihat Gatot Nurmantio. Biasanya kan setelah itu kan dia jadi komisaris di mana saja gitu kan. Dia nggak mau juga. Sampai sekarang dia nggak mau jadi komisaris dimanapun. Nah, jadi tapi ada juga yang komisaris di mana-mana gitu kan. Seperti Menteri Bappenas ya apa namanya komisaris 5, di berbagai tempat. 5 atau 6 komisaris? Setahu saya 5 atau 6. Dan itu saya pikirnya gimana cara kerjanya itu ya? Ya itulah hanya memakai nama saja. Dan ada konflik of interest menurut saya di situ Bang Hersu. Antara Bukalapak dengan Telkom. Karena Bukalapak membeli saham Telkomsel dan Bukalapak memasuk Telkom. Itu menurut saya itu konflik of interest. Itu nggak boleh. Karena kalau dia ngambil keputusan menguntulkan Telkom, maka merugikan Bukalapak. Kalau mengambil keputusan menguntulkan Bukalapak, merugikan Telkom. Nah, itu namanya konflik of interest. Ya. Ini kalau kita melihat praktek-praktek semacam ini kok kerusakan itu, atau bukan kerusakan ya, pembusukan itu sudah terjadi di semua sektor ya, Bang Said. Karena saya pikir masalahnya etika moral sudah tidak berlaku lagi. Dan orang-orang yang tidak beretika selalu diberikan karpet merah. Saya kasih contoh gini Mas Hersu. Ada beberapa orang yang kerjanya hanya pindah kiri kanan, memaki, memuji, menjilat, tapi selalu diberikan karpet merah termasuk oleh media. Nah, jadi kalau orang yang tidak beretika dikasih karpet merah terus termasuk oleh media, maka orang semakin banyak tidak beretika. Demikian juga pejabat. Pejabat yang tidak beretika, coba lihatlah yang ditangkap korupsi. Kan ketawa-ketawa kan? Nggak ada merasa sedih kan? Nah, karena etika udah nggak ada. Nah, saya berharap media juga janganlah kasih panggung kepada orang yang tidak beretika sama sekali.
Oke, Bang Saididu. Jadi itu rekomendasinya ya. Jadi harus ada perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Walaupun saya tahu ini sangat sulit, sangat berat karena pembusukan terjadi di mana-mana, tapi harus tetap kita lakukan ya. Oke, Mas, kita berharap rakyat, saya kalau ditanya apa kriteria presiden sekarang, saya hanya menyatakan kriterianya satu, dia bebas dari cukong dan berani melawan cukong kekuasaan, itu saja. Yes, oke. Yang gampang. Kita mulai cari ya, siapa tokoh-tokoh yang kelihatannya berani melawan cukong kekuasaan dan siapa yang pasti akan tunduk pada cukong. Ini saya kira panduan ya, jangan lagi modalnya popularitas saja ya, jangan kemudian hanya merakyat saja modalnya ya. Yap. Oke, baik, terima kasih. Oke. Bang Saididu. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.